ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan insyaallah ini halaqah terakhir untuk khataman kitab tauhid. Kita sudah sampai di bab 58 dan diakhiri nanti di bab 67. Kita akan membahas tentang hal-hal yang mengurangi ketauhidan, yaitu mencaci angin, mencela angin. Taib. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Wa qala mu'alif rahimahullah, larangan mencaci maki angin. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu rih fa idza ra'aitum ma takrahun faqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udzu bika min syarri hadhihi rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Janganlah kamu mencaci maki angin. Apabila kamu melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, maka berdoalah, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu dari kebaikan angin ini, kebaikan apa yang terkandung di dalamnya, dan kebaikan apa yang diperintahkan kepadanya. Dan kami berlindung kepadamu dari keburukan angin ini, keburukan apa yang terkandung di dalamnya, dan keburukan apa yang diperintahkan kepadanya. Hadis sahih menurut At-Tirmidzi. Nah, bentuk dari realisasi tauhid itu ialah mewujudkan pengagungan kepada Allah dari semua, ya, baik itu rububiyah, uluhiyah, asma was sifat. Nah, untuk menjaga hal tersebut termasuk menjaga lisan tidak mencela angin. Karena memang angin itu oleh Allah diperintah kadang membawa hal yang baik, ya, kadang membawa hal yang buruk. Ya, seperti hal yang baik ya biasanya kalau mau hujan itu anginnya sedikit bertiup agak kencang, ya kan, nah, sehingga bisa habis itu turunlah hujan, nah, itulah rahmat. Ada angin membawa kejelekan, membawa bencana, ya, seperti angin yang kencang, angin topan, angin apa namanya itu yang muter itu apa namanya, angin lesus dan sebagainya, itu merusak. Maka kita tidak boleh mencela angin karena angin itu ada yang memerintah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis tadi tidak boleh mencela angin. Kalau umpama melihat hal-hal yang tidak disenangi, ya supaya berkata, berdoa seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah tadi itu. Itu kembali kepada bahwa apapun yang dikehendaki Allah itu pasti ada kebaikannya, ya, ada tujuannya, ada hikmahnya, sehingga tidak mudah mencela. Jadi mencela itu tidak hanya mencela ke orang lain, mencela manusia, tapi juga bisa mencela Allah, meskipun nggak mencela Allah langsung, tapi kalau mencela apa namanya ciptaannya ya sama, termasuk angin. Ini disebut oleh penulis karena ini realita, banyak orang yang mencela situasi gitu, dengan menyebut hawa panas, hawa dingin, hawa yang tidak sesuai dengan kehendaknya, ya, itu mencela. Ya. Kalau sudah buat acara gitu, ya, tahu-tahu hujan deras umpama kan, ya kadang-kadang mencela. Ya, berbuat syirik juga akhirnya nyewa pawang hujan. Nah, ya, ada gawe besar hujannya, aduh ini, ya, akhirnya apa? Itu ya mengarah kepada kesyirikan. Baik. Bab 59. Wa qala musannif, larangan berprasangka buruk terhadap Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Surat Al-Imran ayat 154. 6. Termasuk yang mengurangi ketauhidan ialah suudzon, ya, berprasangka buruk pada Allah. Allah menetapkan sesuatu pada diri kita, terus kita itu pesimis. Ya, bagaimana hidup saya ke depan? Ya, setelah dikeluarkan nanti apa yang bisa saya andalkan? Jadi seakan-akan musibah atau kebencian yang dialami, hal yang nggak senang itu sudah istilahnya itu sebuah kehancuran, kiamat. Itu bentuk dari persangkaan. Makanya di sini Allah menyebutkan dengan persangkaan jahiliyah. Berprasangka buruk pada Allah itu adalah prasangka jahiliyah. Nah. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhannas saw' alaihim dairatus saw' wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk dari Allah, memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali. Surat Al-Fat ayat 6. Imam Ibnu Qayyim dalam menafsirkan ayat pertama mengatakan, prasangka ini ditafsirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memenangkan rasulnya dan bahwa agama yang beliau bawa akan lenyap. Ditafsirkan pula bahwa apa yang menimpa beliau bukanlah dengan takdir Allah dan nikmatnya. Jadi ditafsirkan pula bahwa apa yang menimpa beliau bukanlah dengan takdir Allah dan hikmahnya. Jadi prasangka tersebut ditafsirkan dengan 3 tafsiran, yaitu mengingkari adanya hikmah dari Allah, mengingkari takdirnya, dan mengingkari bahwa agama yang dibawa Rasulullah SAW akan disempurnakan dan dimenangkan Allah atas segala agama. Inilah prasangka buruk yang diperbuat oleh orang-orang munafik dan musyrik yang tersebut dalam surah Al-Fat. Nah, jadi 3 persangkaan itu persangkaan yang mengurangi iman. Kalau orang itu kafir seperti tadi, ya jelas itu membuat kekufuran. Jadi mempunyai persangkaan 3 hal tadi itu sangat bahaya sekali. Makanya kita nggak boleh pesimis dengan agama yang hak, dengan agama yang benar. Nasibnya nanti bagaimana? Ya, siapa yang menjadi pejuang kalau tidak dibantu dengan mendekat kepada orang-orang yang punya kekuasaan, padahal notabene-nya kadang-kadang di situ punya kepentingan sendiri, dan ini seakan-akan agama yang hak nggak akan menang kecuali dengan dibantu dengan itu tadi, kekuasaan yang notabene tidak mendukung agama itu sendiri. Maka kita nggak boleh seperti mualah mengasihi orang-orang yang tidak mengerti agama dengan alasan akan memperkuat agama yang hak. Ini bentuk dari prasangka buruk. Nah, adapun perbuatan ini disebut prasangka buruk karena prasangka yang demikian tidak patut terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak patut terhadap hikmahnya, ujinya dan janjinya yang benar. Karena itu barang siapa yang berprasangka bahwa Allah akan memenangkan kebatilan atas kebenaran dengan kemenangan yang tetap disertai dengan lenyapnya kebenaran, atau mengingkari bahwa segala yang terjadi dengan qada dan qadar Allah, atau mengingkari adanya suatu hikmah yang besar sekali dalam qadarnya, yang dengan demikian Allah berhak untuk dipuji, bahkan mengira bahwa apa yang terjadi ini hanyalah sekedar kehendak saja tanpa hikmah, maka inilah prasangka orang-orang kafir dan mereka berhak mendapatkan neraka wail. Nah,
Jadi berprasangka bahwa apa yang diputuskan oleh Allah itu nggak ada hikmah, itu juga prasangka buruk namanya. Jadi kalau kita mengalami hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, jangan pernah menyatakan ya ini kehendak yang nggak ada hikmah. Memang kadang kita kan hikmahnya nggak tahu. Ya, tahunya nanti mungkin setelah seminggu, 2 minggu, atau sebulan, 2 bulan. Tapi pasti ada hikmahnya. Makanya kan kalau para nabi dapat musibah, itu syukur malahan. Kalau kita kan masih dinasihati, kalau dapat musibah, sabar, istirja, sabar. Ya, itu saja sudah berat. Ya, kalau nabi sudah tingkatannya dapat musibah, syukur. Ya, karena itu nikmat. Karena yang dilihat adalah hikmah yang pasti ada. Baik. Kebanyakan orang berprasangka buruk terhadap Allah, baik dalam hal yang berkenaan dengan diri mereka sendiri ataupun dalam hal yang berkaitan dengan orang lain. Tidak ada yang selamat dari prasangka buruk ini kecuali orang yang arif, yang tahu akan Allah, asma dan sifatnya. Dan kepastian adanya hikmah serta keharusan adanya pujian bagi Allah sebagai konsekuensi. Maka orang yang berakal dan cinta terhadap dirinya sendiri hendaklah memperhatikan masalah ini dan bertobatlah kepada Allah serta memohon maghfirahnya atas prasangka buruk yang dilakukannya terhadap Allah. Apabila Anda selidiki siapapun orangnya, niscaya akan ada Anda dapati pada dirinya suatu sikap menyangkal dan mencemooh qadar takdir dengan mengatakan hal tersebut semestinya begini dan begitu. Ada yang sedikit, ada juga yang banyak. Dan silahkan periksa diri Anda sendiri, apakah Anda bebas dari sikap tersebut? Fa in tanju minha tanju min di azimah. Wa illa fa inilah akhaluka najian. Jika Anda bebas dari sikap tersebut, selamatlah Anda dari suatu malapetaka besar. Tapi bila tidak, sungguh tak kukira bahwa Anda akan selamat. Nah, jadi persangkaan buruk, ya, persangkaan jelek kepada Allah itu kembali kepada pembahasan, itu mengurangi ketauhidan. Karena apa? Akhirnya tidak bisa sabar. Ya, tidak bisa istiqomah, maka kita harus menjauhi. Dalam Al-Quran itu hal-hal yang berbau jahiliyah itu memang itu semua tercela, termasuk ini persangkaan jahiliyah. Ada lagi hukmul jahiliyah seperti kemarin, ya, hukum-hukum jahiliyah itu juga oleh Allah, afa hukmul jahiliyati ya bagun, apa mereka mencari hukum jahiliyah. Ada lagi tabarruj jahiliyah, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Jadi keluar rumah bagi kaum wanita ya, seperti gaya keluarnya orang jahiliyah, membuka auratnya. Ya, ini style istilahnya. Juga berlaku siapapun, laki-laki pun ada adab berpakaiannya, ada berpakaian untuk menutupi aurat. Nah, itu. Ya. Jadi hal-hal yang berbau jahiliyah itu pasti dicela oleh Allah. Baik. Bab 60. Wa qala mu'alif rahimahullah, orang-orang yang mengingkari qadar, Ibnu Umar berkata, demi Allah yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu dia infakkan di jalan Allah, tidak akan diterima oleh Allah sebelum ia beriman kepada qadar. Kemudian Ibnu Umar berdalil dengan sabda Nabi SAW, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa sarri. Iman yaitu hendaklah Anda beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada qadar baik dan buruk. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan bahwa Ubadah bin As-Samit berkata kepada anaknya, hai anakku, sungguh kamu tidak akan merasakan nikmatnya iman sebelum kamu meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan mengenai dirimu pasti tidak akan meleset, dan apa yang telah ditakdirkan tidak mengenai dirimu pasti tidak akan menimpamu. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala la uktub faqala rabbi madza uktub madza aktubu qal uktub maqadir kulli syai' hatta taqumas sa'ah. Sesungguhnya pertama-tama yang diciptakan Allah adalah kalam, pena. Lalu Allah berfirman kepadanya, tulislah. Ia menjawab, wahai Tuhanku, apa yang harus kutulis? Allah berfirman, tulislah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Nah, bab ini sangat penting sekali karena ini salah satu rukun iman yang keenam, ya, yaitu tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Maka kalau ini tidak diperhatikan, ini bisa menghilangkan ketauhidan.
Karena itu rukun iman. Ya, kalau ini hilang maka rukun imannya hilang semua. Ya. Jadi ini tidak hanya mengurangi ketauhidan tapi bisa berpotensi menghilangkan ketauhidan. Ya. Jadi istilahnya itu bil kulliyah, itu 100%. Ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang menyatakan bahwa semua yang terjadi itu ya terjadi begitu saja tanpa ada qadar dari Allah. Tidak ada campur tangan Tuhan. Kan orang-orang sombong itu kan begitu, seperti dulu ada perahu yang paling canggih, ya, katanya Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya. Ternyata di perjalanan perdana oleh Allah ditabrakkan gunung es, saja cuman musuhnya es, ya, tapi bisa tenggelam, bisa terbelah jadi dua. Ini menunjukkan ya, keagungannya. Ya, semua itu sudah ada tulisannya, maka tidak boleh sombong. Ketika kita dapat hal yang kita inginkan, ya nggak boleh sombong. Kalau nggak dapat dengan yang diinginkan, ya jangan putus asa. Baik. Hai anakku, aku pun telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man mata ala ghairi hada falaysa minni." Barang siapa yang meninggal tidak dalam keyakinan ini, maka ia tidak termasuk umatku. Dalam satu riwayat Imam Ahmad disebut, "Inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalam, faqala lahu uktub." Fajara fitil kesa'ah bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya pertama-tama yang diciptakan Allah Ta'ala adalah kolam, pena. Lalu Allah berfirman kepadanya, tulislah. Maka ditulislah pada saat itu apa yang terjadi sampai hari kiamat. Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, Rasulullah SAW bersabda, "Faman lam yu'min bil qadari khairi wa syarri ahraqahullahu bin nar." Maka barang siapa yang tidak beriman dengan qadar baik dan buruk, Allah pasti akan membakarnya dengan api neraka. Diriwayatkan dalam Musnad dan Sunan dari Ibnu Ad-Dailami, ia menuturkan, aku datang kepada Ubay bin Ka'ab dan kukatakan kepadanya, ada suatu keraguan dalam diriku tentang masalah qadar, maka tuturkanlah kepadaku suatu hadis dengan harapan semoga Allah menghilangkan keraguan itu dari hatiku. Maka ia berkata, "Lau anfaqta misla Uhudin dahaban, ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar, wa ta'lama anna ma asabak lam yakun liyukhti'ak, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, walau mutta ala ghairi hada lakunta min ahlin nar." Seandainya kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerimanya darimu sehingga kamu beriman kepada qadar dan kamu meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan mengenai dirimu pasti tidak akan meleset, dan apa yang telah ditakdirkan tidak mengenai dirimu pasti tidak akan menimpamu. Sedang kalau kamu mati tidak dalam keyakinan ini, pasti kamu akan menjadi penghuni neraka. Kata Ibnu Ad-Dailami selanjutnya, lalu aku pun mendatangi Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah bin Al-Aiman dan Zaid bin Sabit. Seluruhnya menuturkan kepadaku hadis seperti tersebut dari Nabi SAW. Hadis sahih diriwayatkan pula oleh Al-Hakim dalam sahihnya. Nah, penulis mensitir beberapa macam qadar yang perlu kita pahami dan kita yakini. Karena qadar itu ada 4. Nah, bahwa orang iman pada qadar itu meliputi 4 hal, termasuk beberapa yang disebut penulis tadi. Yang pertama adalah ya Allah itu sudah mengetahui semua yang akan terjadi. Al-ilm namanya. Jadi tingkatan qadar atau macamnya qadar yang harus kita imani adalah bahwa Allah mengetahui semuanya. Karena nggak mungkin sesuatu terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Nggak mungkin. Maka semua yang ada, semua yang akan ada, bagaimana nanti adanya, itu Allah sudah mengetahui semua. Itu namanya qadar dari sisi al-ilm. Kemudian al-kitabah yang kedua. Ya, Allah menulis semua yang akan terjadi. Seperti dalam hadisnya tadi, Allah menciptakan pena dulu, kemudian pena itu oleh Allah menulis semua yang akan terjadi, bahkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu namanya Al-Kitabah. Ya, Allah sudah menulisnya, planningnya itu sudah ditulis di awal. Kemudian yang ketiga adalah Al-Khalqu. Allah itu mencipta. Semua itu ciptaannya Allah, nggak ada yang lepas dari ciptaannya, nggak ada yang istilahnya muncul dengan sendirinya, nggak ada. Yang ada, yang akan ada, nanti yang ada itu bagaimana bentuknya itu sudah diciptakan oleh Allah. Dan yang terakhir adalah yaitu al-masyiah. Al-masyiah, bahwa semua itu atas kehendak Allah. Semua yang ditulis, semua yang dicipta, semua yang diketahui itu kehendak Allah semua. Nah, itulah 4 hal yang harus kita yakini saat kita
meyakini qadar itu rukun iman itu. Kalau kita mengingkari satu saja dari 4 ini, hukumnya kufur karena mengkufuri ayat, mengkufuri keagungannya Allah dari sisi rububiyah. Nah. Wa qala mu'alif rahimahullah tentang para perupa makhluk bernyawa. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi fa yakhluqu dzarratan aw liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sya'iratan. Allah Ta'ala berfirman, dan tidak ada yang bertindak lebih zalim daripada orang yang bermaksud mencipta seperti ciptaanku. Maka hendaklah mereka mencipta seekor semut kecil, atau sebutir biji-bijian, atau sebutir biji gandum. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Asyaddun nas adaban yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Manusia yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat penyerupaan dengan makhluk Allah. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu musawwirin finnar yuj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nafsun yu'adziba biha fi jahannam. Yu'adzabu fiha fi jahannam. Setiap perupa berada dalam neraka. Setiap perupa yang dibuatnya akan diberi nyawa guna menyiksa dirinya di dalam neraka jahanam. Nah, berarti orang buat patung itu besok patungnya dikasih nyawa dan menghajar yang membuatnya. Jadi disiksanya itu. Makanya semakin banyak orang yang menciptakan seni karya patung, maka dia akan ditunggu patung-patung karyanya yang akan menyiksa dia di hari kiamat. Ini juga mengurangi, ya istilahnya apa? Mengurangi ketauhidan. Karena dengan begitu ya dia seakan menyaingi kekuasaannya Allah. Apalagi kalau sampai sempat ya di situ akhirnya disembah. Ya, berarti menyesatkan manusia. Nah. Al-Bukhari dan Muslim pun meriwayatkan hadis marfu' dari Ibnu Abbas, man sawwara suratan fid dunya kullifa ayyan fiha ruh wa laysa binafikhin. Barang siapa membuat rupaka di dunia akan dibebankan pada hari kiamat untuk meniupkan roh ke dalam rupaka buatannya itu. Namun dia tidak akan dapat meniupkannya. Muslim meriwayatkan dari Abu Al-Hayyaj, ia menuturkan, Ali berkata kepadaku, ala ab'atsuka ala ma ba'atsani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tada'a suratan illa tamastaha wala qabran musrikan illa sawaitahu. Maukah kamu aku utus untuk suatu tugas sebagaimana Rasulullah SAW telah mengutusku untuk tugas tersebut, yaitu jangan kamu biarkan ada sebuah rupaka kecuali kamu musnahkan, dan jangan kamu biarkan ada sebuah kuburan yang ditinggikan kecuali kamu ratakan. Nah, sesuai dengan tema bahwa ini juga mengurangi ketauhidan. Karena apa? Tidak mempunyai adab bersama Allah, karena membentuk sesuatu yang mirip kekuasaannya Allah. Ya, selamanya memang nggak akan pernah menyaingi, karena hanya membentuk rupanya saja, nggak akan pernah bisa beri nyawa. Tapi itu membuat Allah murka karena menyaingi kekuasaannya, dan itu akan mengakibatkan besok diperintah, dipaksa untuk memberi nyawa. Ketika nggak bisa, maka oleh Allah diberi nyawa, kemudian menghajarnya, menyiksanya. Naudzubillah. Ini yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita menjaga adab bersama Allah. Ya, maka sampai patung itu juga nggak boleh kita taruh di dalam rumah, karena bentuk kita seakan menghargai, mengagungkan, ya, mencintai atau minimal senang dengan hal-hal yang menyerupai kekuasaannya Allah. Baik. Bab 62. Wa qala musannif rahimahullah, larangan banyak bersumpah. Firman Allah Ta'ala, wahfadu aimanakum, dan jagalah sumpahmu. Surat Al-Maidah ayat 89. Abu Hurairah radhiyallahu an menuturkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-halifu manfaqatun lisil'ah wa mamhaqatun lil kasbi. Sumpah itu dapat melariskan barang dagangan tetapi menghapuskan berkah usaha. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Salman radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Salasatun la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Usaimitun zanin wa ailun mustakbirun wa rajulun ja'alallahu bido'ata la yastari illa biyamini wa la yabiu illa biyamini. Ada 3 orang yang mereka itu tidak diajak bicara dan tidak disucikan oleh Allah pada hari kiamat. Dan mereka mendapatkan azab yang pedih, yaitu orang sudah beruban tua yang berzina, orang melarat yang congkak, dan orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Ia tidak membeli dan tidak pula menjual kecuali dengan bersumpah. Hadis riwayat At-Tabrani dengan sanad sahih. Ini juga adab bersama Allah sebagai bentuk realisasi ketauhidan, yaitu menjaga keagungan namanya tidak dibuat untuk komersil istilahnya. Ini kan buat komersil untuk supaya dagangannya laku, supaya dipercaya, supaya dapat modal dengan banyak sumpah. Itu hanya untuk mengelabui orang. Ya, menggunakan nama yang begitu agung hanya untuk mencari dunia. Nah, ini bentuk dari mengurangi ketauhidan. Nah. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Imran bin Husain radhiyallahu an, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu ummati qarni, summa alladziina yalunahum, summa alladziina yalunahum." Qala Imran, "Qala adri azakaru ba'da qarnihi marratain aw thalasan, summa ba'dakum qaumun yashhadun wa la yastashhidun wa la yastashhidun wa yakhununa wa la yutamanun wa yanzuruna wa la yufun wa yadharu fihim as-siman." Sebaik-baik umatku adalah mereka yang hidup pada masaku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya lagi. Kata Imran, aku tak ingat lagi apakah beliau menyebutkan setelah masa beliau itu 2 atau 3 generasi. Kemudian akan ada sesudah kamu sekalian orang-orang yang memberikan kesaksian tanpa diminta kesaksian mereka. Mereka berkhianat dan tidak dapat dipercaya. Mereka bernazar tetapi tidak memenuhi nazarnya. Dan tampak pada tubuh mereka kegemukan. Diriwayatkan pula dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas qarni, summa alladziina yalunahum, summa alladziina yalunahum, summa yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminah wa yaminuhu syahadatah." Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup pada masaku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya lagi. Selanjutnya akan datang orang-orang di mana ada di antara mereka kesaksiannya mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului kesaksiannya. Ibrahim An-Nakhai berkata, para orang tua dahulu memukuli kami karena kesaksian atau sumpah yang kami berikan ketika kami masih kecil. Nah, jadi menggunakan nama Allah dengan banyak sumpah itu saja tercela karena seakan-akan tidak mengagungkan, ya, melecehkan, apalagi dengan sumpah dusta. Ya, tadi perintah hadisnya yang nggak disuruh sumpah tersumpah itu jadi saksi, yaitu kan sumpah dengan persaksian dusta. Karena biasanya orang yang mengajukan diri jadi saksi itu ada tujuan. Ya, sehingga ada namanya saksi-saksi bayaran. Nah, ini itu bentuk dari meremehkan keagungan nama Allah. Maka itu mengurangi ketauhidan. Wa qala musannif rahimahullah tentang jaminan Allah dan jaminan nabinya dalam perjanjian. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa awfu bi ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Surat An-Nahl ayat 91. Nah, termasuk yang mengurangi tauhid ialah ketika merusak janji. Jadi di sini tentang jaminan Allah, jaminan Nabi-Nya, artinya berjanji sesuatu dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut Nabi, artinya menjaminkan Allah sebagai jaminan istilahnya. Nah, ini ketika itu dilakukan hanya untuk menipu, hanya untuk mengingkari dan sebagainya, maka itu berarti tidak mengagungkan keagungannya Allah, mengurangi tauhid.
Buraidah radhiyallahu an menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat seorang komandan pasukan perang atau batalion, beliau menyampaikan pesan kepadanya agar bertakwa kepada Allah dan berlaku baik kepada kaum muslimin yang bersamanya. Lalu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ughzu bismillah fi sabilillah, qatilu man kafara billah, ughzu wala taglu wala tagdiru, wala tumassilu wala taqtulu walidan, wa idza lakita aduwaka minal musyrikin fad'uhum ila salasati khisalin aw khilalin, fa ayatuhunna ma'ajabuka fa aqbala minhum wa kuffa anhum." Berperanglah dengan menyebut nama Allah dan di jalan Allah. Perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah. Seranglah dan janganlah kamu menggelapkan harta rampasan perang. Jangan mengkhianati perjanjian. Jangan mencincang atau memutilasi korban yang terbunuh. Dan jangan membunuh seorang anak pun. Apabila kamu mendapati musuh-musuhmu dari kalangan orang-orang musyrik, maka ajaklah mereka kepada 3 perkara. Perkara mana yang mereka setujui, maka terimalah dan hentikan menyerang mereka. Summa du'uhum ilal Islam, fa'in ajabuka faqbal minhum. Summa du'uhum ila tahawul min darihim ila daril muhajirin, wa akhbirhum annahum in fa'alu dzalika falahum ma lil muhajirin wa alaihim ma 'alal muhajirin. Ajaklah mereka kepada Islam. Kalau mereka setuju, maka terimalah dari mereka. Lalu ajaklah mereka berpindah dari daerah mereka ke daerah kaum muhajirin, serta beritahukan kepada mereka bahwa apabila mereka melaksanakan ini, mereka mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana hak dan kewajiban kaum muhajirin. Qala fa'in abau ayatahawalu minha fa'akhbirhum annahum yakununa ka'arabil muslimin yajri alaihim hukmullah ta'ala wa la yakunu lahum fil ghanimah wal fa' syai'un illa ayujahidu ma'al muslimin. Tetapi kalau mereka menolak untuk berpindah hijrah dari daerah mereka, maka beritahukan kepada mereka bahwa mereka akan mendapat perlakuan seperti orang-orang Badui, pengembara dari kalangan kaum muslimin. Berlaku bagi mereka hukum Allah Ta'ala, sedang mereka tidak menerima bagian apapun dari ghanimah dan fa' kecuali bila mereka berjihad bersama kaum muslimin. Fa'inhum abau fas'alhum al-jizyah. Fa'inhum ajabu faqbal minhum wa kufa anhum. Fa'inhum abau fasta'in billah wa qatilhum. Jika mereka menolak perkara tersebut, maka mintalah kepada mereka untuk membayar jizyah. Kalau mereka setuju, maka terimalah dari mereka dan hentikan menyerang mereka. Tetapi jika mereka masih juga menolak perkara-perkara tersebut, maka mohonlah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. Wa idza hasurta 'alal hisn fa'araduka an taj'al lahum dhimmatallah wa dhimmata nabiyhi fala taj'al lahum dhimmatallah wa dhimmata nabiyhi walakin ij'al dhimmataka wa dhimmata ashabik fa innakum an tughfiru dhimamakum wa dhimmata ashabikum ahwan min an tughfiru dhimmatallahi wa dhimmata nabiyhi. Apabila kamu telah mengepung kubu pertahanan musuhmu, lalu mereka menghendaki agar kamu membuatkan untuk mereka perjanjian Allah dan perjanjian Nabi-Nya, maka janganlah kamu buatkan untuk mereka perjanjian Allah dan perjanjian Nabi-Nya. Tetapi buatkanlah untuk mereka perjanjian dirimu sendiri dan perjanjian kawan-kawanmu. Karena sesungguhnya melanggar perjanjianmu dan perjanjian kawan-kawanmu lebih ringan resikonya daripada melanggar perjanjian Allah dan perjanjian Nabi-Nya. Wa idza hasurta ahla hisn faraduka an tunzilahum ala hukmillah fala tunzilhum ala hukmillah walakin anzilhum ala hukmik fa innaka la tadri atusibu min fihim hukmallah amla. Dan apabila kamu telah mengepung kubu pertahanan musuhmu, lalu mereka menghendaki agar kamu mengeluarkan mereka atas dasar hukum Allah, maka janganlah kamu mengeluarkan mereka atas dasar hukum Allah, tetapi keluarkanlah mereka atas dasar hukum yang kamu ijtihadkan. Karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui apakah tindakanmu terhadap mereka itu tepat dengan keputusan Allah atau tidak. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini adalah adab atau kaidah-kaidah dalam berdakwah yang dimulai dengan yaitu mengajak untuk Islam, ya, mengajak untuk Islam sebelum memerangi. Ini juga bentuk dari menjaga kehormatannya Allah. Ya. Kemudian setelah itu kalau mereka mau diajak hijrah dari kampungnya ke Madinah.
Kalau mereka nggak mau, berarti di situ ya kalau tetap kalau nggak mau Islam ya itu membayar pajak dulu. Kemudian kalau Islam tapi tidak mau pindah, tidak hijrah, maka mereka statusnya yaitu orang iman yang di desa, tidak mendapat haknya orang iman yang hijrah dari harta jarahan, harta fek dan sebagainya. Dan tadi juga kalau ada perselisihan ya ada semacam gencatan senjata, maka pakailah hukummu, jangan memakai hukumnya Allah. Artinya dalam hukumnya Allah itu hal-hal yang menjadi praktek. Kalau berhujah ya tetap harus pakai hukumnya Allah. Tapi dalam mempraktekkan kesepakatan itu mencari mana yang terbaik ya agar masing-masing mempunyai hak. Karena orang kafir dhimmi itu juga ada haknya. Ya, sehingga kalau ada apa-apa gunakan jaminanmu bukan jaminan Allah. Sehingga umpama dirusak, dikhianati itu apa yang kamu jaminkan kamu sendiri bukan jaminan dari Allah, karena itu merupakan hak atau menjaga kehormatannya Allah. Jadi sedikit nggak boleh atas nama Allah, sedikit atas nama Allah nggak boleh, karena untuk menjaga jangan sampai nama Allah itu diremehkan, nama Allah itu dibuat mainan. Maka tadi babnya adalah jaminan pada Allah dan jaminan pada Rasul. Nah. Waqala mu'alif, larangan bersumpah mendahului Allah. Jundab bin Abdullah radhiyallahu an menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun, Allah la yaghfirullahu li fulanin. Wa qala Allah, man dzal ladzi yata'alla alayya an la aghfira li fulan, inni qad ghafartu lah wa ahbattu amalak. Ada seorang laki-laki berkata, demi Allah tidak akan mengampuni si fulan. Maka berfirmanlah Allah, siapakah yang bersumpah mendahuluiku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? Sesungguhnya aku telah mengampuninya dan menghapuskan amalanmu. Hadis riwayat Muslim. Dan disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah bahwa orang yang bersumpah demikian itu adalah seorang ahli ibadah. Kata Abu Hurairah, ia telah mengucapkan perkataan yang membinasakan dunia dan akhiratnya. Bersumpah mendahului Allah itu artinya menvonis, ya, menvonis sesuatu yang bukan haknya. Seperti tadi itu, kamu nggak akan pernah diampuni. Ya, surgamu hilang, kamu nggak ada harapan lagi. Ya, padahal siapa yang bisa menjamin? Siapa yang bisa menentukan? Ya, ketika kita mengatakan kamu nggak akan diampuni, ternyata dia diampuni oleh Allah. Justru kita yang belum diampuni, belum jelas. Makanya tidak boleh mendahului. Orang yang maksiat, selama maksiat itu tidak syirik, ya tidak kufur, kita nggak boleh mengklaim, ya nggak boleh. Ini jelas deblek selama-lamanya, nggak boleh. Nah, karena bisa saja nanti Allah mengampuni begitu saja, langsung masuk surga, karena tidak syirik. Kecuali kalau syirik, ya jelas nyata kafir, nah itu kita boleh mengklaim sesuai dengan hukum Allah. Nah, tapi kalau seperti ini tadi, ya ini bahaya. Nah, itu akan membuat kerusakan. Ya, membuat kerusakan dan akan memunculkan banyak keburukan. Ya akhirnya apa? Perbuatannya kasar, ya mencaci maki, ya sadis dan sebagainya. Na'udzubillah.